Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di podcast Manuda TV ya, atau kita lebih mengenalnya dengan Tama TV. Dan alhamdulillah untuk kesempatan kali ini kita sudah memiliki podcast yang mudah-mudahan dapat menjadi mengembangkan minat, mengembangkan bakat untuk seluruh siswa-siswi SMK Manuda Jembarang dan juga untuk seluruh siswa-siswi yang akan bersekolah di SMK Ma'arif NU Jembarang. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan memohon izin ini karena kebetulan langsung dengan beliau Bapak Kepala SMK Ma'arif NU Jembarang untuk sedikit mencari ilmu, menggali ilmu dari Bapak Kepala untuk kita dengarkan terkait dengan salah satu tema kita, yaitu pengambilan keputusan yang paling bijak. Nah, ini langsung saja kita akan bersapa-sapa dengan beliau. Assalamualaikum Pak Kepala. Waalaikumsalam Mas Ulil. Terima kasih ini Guru Tama TV atas kesempatannya. Sami sehari. Alhamdulillah Mas Ulil, begitu juga dengan Mas Ulil dan keluarga. Alhamdulillah juga sehat Pak Kepala. Ini Pak Kepala, jadi pada kesempatan ini itu tema kita adalah sharing atau berbagi ilmu yang jelas Pak Kepala selaku pimpinan itu sudah memakan yang namanya asam garam, dan mungkin bisa sedikit berbagi dengan saya pribadi dan khususnya pemirsa yang ada yang sedang menonton, menularkan salah satu pengambilan keputusan yang paling pelik, tapi itu benar-benar alhamdulillah menyelamatkan semuanya. Nah, langsung saja Pak Kepala, ini selama Pak Kepala diamanati menjadi kepala sekolah itu, kiranya itu permasalahan yang menurut Pak Kepala itu paling dilematis yang pernah Pak Kepala jumpai atau Pak Kepala hadapi itu seperti apa Pak Kepala? Ya, terima kasih Pak Ulil. Kalau bicara tentang permasalahan, tentunya untuk mengelola sebuah sekolah SMK yang boleh dikatakan dengan sebuah branding yang sudah sangat bagus, di samping sebagai SMK pemadanan industri di akhir-akhir ini, sebelumnya kita ketemu dengan program SMK COE, SMK PK, SMK PK lanjutan, dan kebetulan SMK Ma'arif NU 2 Jembarang itu kan mendapat amanat semua itu. Yang paling sangat dilematis dan betul-betul ini menjadi masukan terutama kepada Bapak Ibu Guru SMK Ma'arif NU 2 Jembarang dan semua stakeholder adalah sebuah permasalahan yang betul-betul sampai hari ini pun mungkin di tingkat nasional belum ada solusi yang sangat tepat, mengingat tujuan daripada pendidikan kejuruan utamanya SMK adalah menyiapkan lulusan untuk bisa bekerja. Begitu. Sementara semua instrumen indikator yang kekinian yang betul-betul memotret, membidik pada hasil akhir daripada pendidikan kejuruan adalah siswanya untuk siap bekerja. Dilematisnya urusan bekerja itu sebetulnya sebuah mimpi dari para pendiri bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan. Tetapi kenyataan yang ada sampai hari ini, permasalahan bekerja itu bukan hanya tanggung jawab SMK semata, karena tugas kami di sekolah tentunya adalah menyiapkan lulusan kami. Tapi begitu lulus, kalau lowongan pekerjaannya tidak ada, nah terus lulusan-lulusan kami mau bekerja di mana?
Begitu loh. Sehingga disinilah tentunya jangan hanya menjadi bullying bagi kami yang ada di SMK. Lulus SMK percuma, pasti nanti nganggur. Tidak ada niatan sekecil apapun di hati kami para bapak dan ibu guru untuk membentuk anak-anak kita itu tidak siap bekerja. Tetapi kenyataannya adalah mereka kerja di mana, wong lowongannya tidak ada. Sehingga disinilah Pak Kulil dengan segala resiko dan konsekuensi, mulai dari kurikulum given pemerintah pun yang dari tahapan-tahapan tarik-tarik, sosialisasi, IHT, workshop dan sebagainya, kadang tidak sesuai dengan apa yang ada di SMK masing-masing, apalagi kalau kita bicara Nusantara. Begitu. Sehingga saya sebagai kepala sekolah, terutama untuk kurikulum, lebih melihat kondisi real di lapangan, di sekolah, di dunia kerja, itu kompetensi apa yang harus kita bekali. Kemudian kita adopt, kita integrasikan dengan pembelajaran yang ada. Bahkan disinilah saya betul-betul memiliki tugas yang sangat berat, sangat dilematis dengan sebuah budaya, dengan sebuah tradisi yang dari tahun ke tahun tentang pola pikir guru di dalam memberikan fasilitasi pembelajaran yang dari dulu tentunya guru itu tersetting sebuah pengalaman pada saat mereka di TK-nya, di SD-nya, kemudian di SMU, SLTA-nya, SMK-nya, bahkan ke perguruan tinggi. Ternyata dengan adanya disruption yang sangat luar biasa seperti ini, guru belum bisa merubah pola pikir secara total bahwa guru itu sedang berubah pada anak-anak yang zaman kekinian. Disinilah kadang saya selalu memberikan pencerahan, memberikan sebuah pembinaan kepada guru untuk satu, mari kita rubah pola pikir kita, karena ini adalah sebuah pendidikan kejuruan, sehingga guru ke depan kalau mau berkecimpung di dunia SMK harus memiliki multitalent. Dengan perubahan-perubahan yang ada di sekeliling kita, mari kita lakukan, kita implementasikan di setiap pembelajaran dengan selalu menghadirkan model atau strategi pembelajaran contextual teaching learning sampai lahirnya sebuah model pembelajaran project based learning dan seterusnya. Kemudian di sisi kurikulum pun kadang kita harus mempelajari betul ya terkait kebutuhan yang ada, bahwa ada demand dari user, dan disitulah kita harus bisa menangkap adanya sebuah restruktur ataupun re-engineering terhadap konsentrasi keahlian yang nyata-nyata itu dibutuhkan. Tapi saya sebagai kepala SMK betul-betul mencermati, bukan hanya karena alasan pandemi yang seakan-akan lowongan kerja itu, peluang kerja itu semakin menyusut. Sebelum pandemi ini pun sebetulnya statistik sudah seperti itu. Tetapi kambing hitamnya itu pasti larinya ke SMK, ke sekolah-sekolah vokasi, lulusannya tidak bisa bekerja. Nah itu, lulusannya tidak bisa bekerja itu menurut kami, menurut saya, ya karena tidak ada lowongan pekerjaan. Sehebat apapun guru di sebuah sekolah SMK dengan kurikulum yang bagus sekalipun, bahkan mengadopsi dari negara industri sekalipun, dari luar negeri, bahkan mungkin ada sebuah SMK yang siswanya sudah berkemampuan seperti robot, etos kerjanya tinggi, disiplin, kemudian perfeksionis, tapi kalau mereka lulus di luar nggak ada lowongan pekerjaan, ya robotnya nganggur.
Nah, sehingga disitulah kadang kita harus berimprovisasi dengan semakin memunculkan kreativitas dan tentunya juga dibarengi dengan inovasi-inovasi kekinian. Sehingga pembelajaran yang ada, kemudian arah daripada perubahan pola pikir baik siswa maupun orang tuanya atau keluarganya itu juga menjadi penentu keberhasilan sebuah SMK untuk betul-betul bisa mengantarkan lulus langsung bekerja. Gitu. Sangat luar biasa sekali teman-teman semua apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kita. Dan ini Pak Kepala, kalau saya cermati poin pentingnya itu SMK dalam hal ini masih menjadi suatu momok yang sebenarnya SMK juga secara pribadi nggak akan mungkin kepengin alumni itu nganggur seperti itu. Nah, dalam hal ini dilematis sangat antara pihak SMK dengan mayoritas orang yang menyampaikan bahwa SMK itu penyumbang alumni terbanyak, padahal yang disampaikan Pak Kepala sangat tepat sekali. Upaya dan terobosan itu sudah sangat luar biasa di jenjang SMK. Nah, sedikit saja tips Pak Kepala dalam era yang sudah semakin maju, sangat transisi sekali dengan insya Allah terobosan sudah sangat semakin baik untuk SMK ini. Tapi karena masih ada noise seperti itu, mungkin sedikit tips dari Pak Kepala selaku pimpinan di sebuah SMK agar mungkin menjadi pembelajaran untuk teman-teman semua, Pak Kepala. Ya. Terima kasih Pak Kulil. Ini ya, kita sama-sama sudah mengetahui adanya sebuah transformasi bahkan mengarah ke revitalisasi pendidikan SMK. Dirjen vokasinya sudah terbentuk membawa gaung program BMW, bekerja melanjutkan wirausaha. Nah, sekarang kalau masih dengan pola yang sebetulnya ini kan lagu lama kaset baru. Ini sebetulnya program BMB itu lagu lama kaset baru Pak Kulil. Dulu kita waktu awal-awal jadi guru SMK pun sudah sering mendengar, mulai dari kurikulumnya sampai yang sekarang seakan-akan itu adalah sebuah inovasi dan temuan-temuan baru. BMB, bekerja melanjutkan atau wira swasta, wira usaha. Nah, tadi kan sudah saya sampaikan, kalau bekerja itu mohon maaf dan kami tidak begitu ikhlas, SMK itu disebut sebagai salah satu faktor penyumbang pengangguran terbanyak. Mari kita ure. Banyaknya anak-anak SMK yang tidak terserap di dunia kerja karena satu regulasi. Dan saya itu betul-betul sangat mencermati, bahkan sampai hari ini masih bertanya-tanya, kenapa ada istilah outsourcing? Sudah kesempatan kerjanya sangat sempit, minim, harus melewati outsourcing. Bahkan di situ kan cuma sebetulnya akal-akalan saja supaya menaikkan angka statistik. Masa sih seorang lulus SMK begitu ada kesempatan kerja, kontrak di dunia kerja 1 tahun, bahkan diturunkan lagi menjadi 6 bulan. Dan sekarang saya dapat informasi dari alumni ada kontrak yang 2 bulan itu. Kemudian tentunya saya setuju itu dengan lagu lama kaset baru BMB, tapi mari kita sesuaikan, bekerja melanjutkan atau wirausaha. Ini semua kan masuk ke dalam sebuah lagu lama juga tentang adanya pembentukan karakter kebekerjaan. Begitu. Yang namanya kebekerjaan itu tidak harus bekerja. Apalagi di masa-masa yang sangat sulit seperti ini, kalau program BMB itu betul-betul dicanangkan di sebuah SMK, sebetulnya kita terbelenggu lagi, terjebak lagi, mau kerja di mana, begitu loh. Sehingga bersama-sama Bapak dan Ibu guru saya selalu memahamkan ada sebuah celah untuk bisa menjadi alternatif. Bahkan alternatif itu justru ke depan
akan menjadi solusi bagi program sekolah, bagi alumni, bahkan kalau semuanya itu nanti akan bergerak, akan menjadi solusi bagi bangsa dan negara ini, yaitu di kewirausahaan. Insya Allah dengan kemerdekaan kurikulum, program BMB yang sudah digaungkan di tingkat nasional, di SMK kita, di SMK kami, kita rubah menjadi WBM. W-nya yang kita prioritaskan, kewirausahaannya. Karena mari kita lihat, kita cermati tokoh-tokoh dunia, tokoh-tokoh nasional yang sukses. Ya mungkin sih bukan lulusan SMK. Betul. Karena memang dulu tidak ada SMK. Orang-orang sukses, the best, the have sekarang itu bukan hasil lulusan SMK. Ya tapi kalau dari biografinya, mereka bisa sukses dengan omset dan aset yang unlimited, ternyata tidak bekerja, wirausaha. Bob Sadino ya, Pak? Iya, itu Bob Sadino. Bob Sadino itu kan sering banget itu dengan quote-quote-nya itu. Nah, disinilah kita sedang berusaha memahamkan semua pihak, terutama Bapak dan Ibu guru, kemudian siswa, orang tua siswa, dan stakeholder kita, bahwa kurikulum khususnya untuk SMK Ma'arif NU2 itu dari yang istilahnya dulu adalah BMB, sekarang kita geser ke WBM. Disinilah insya Allah dengan jiwa kewirausahaan yang tentunya nanti anak-anak dan alumni kita dengan jam terbangnya, dengan pengalamannya akan semakin mendekatkan pada passion-passionnya sendiri, bahwa bekerja itu terukur. Gaji setingkat presiden pun mohon maaf masih bisa disebut nominalnya. Tapi kalau sudah masuk ke wirausaha, unlimited, berapapun, bahkan passive income, itu loh. Sehingga di kewirausahaan ini target kita adalah merubah pola pikir siswa, jangan monoton terbawa sebuah rekaman-rekaman kaset lama bahwa lulus SMK harus bekerja. Justru dengan kurikulum yang kita racik untuk mempersiapkan mereka supaya melek wirausaha, lulus SMK itu harus menjadi calon pengusaha. Betul. Oke, tepat sekali. Sepertinya tadi sudah bisa diterima ya untuk semuanya. Itu terutama di bagian akhir yang disampaikan oleh Pak Kepala, menjadi calon pengusaha. Sebesar apapun gaji, mungkin sedikit sebesar apapun gaji kalian di sebuah kantor, tapi ketika jadi karyawan ya namanya juga karyawan gitu Pak. Ya karyawan. Kalau jadi pengusaha ya itu mengelola sendiri. Mengelola sendiri, bahkan nantinya akan menyerap, membutuhkan tenaga kerja. Betul. Nah itu. Betul sekali. Gih, itu untuk teman-teman semua sedikit berbagi terkait dengan tadi sangat detail sekali, dilematis yang memang sedang atau menjadi tantangan kita semua, khususnya teman-teman di SMK. Tetap semangat untuk menuntun siswa-siswi kita sesuai tadi ilmu dari Bapak Kepala kita dari SMK Ma'arif NU2 Cibarang. Mudah-mudahan sangat bermanfaat, dan silakan kalau sekiranya ini sebagai best practice atau praktik baik, bisa Bapak Ibu semuanya terapkan di sekolah Bapak Ibu semuanya. Terakhir Pak Kepala, mungkin closing statement dari Pak Kepala menyikapi kedilematisan SMK atau tantangan SMK mungkin di tahun-tahun mendatang. Monggo Pak Kepala. Ya, terima kasih utamanya kepada para alumni kami dan umumnya alumni SMK. Mari kita cermati sebuah filosofi ataupun untaian kata-kata yang sangat bijak. Kalau mau berwirausaha itu membutuhkan modal dan invest besar, sementara di Jawa ini sering terdengar modal dengkul. Nah itu, dengkul kita saja, dengkul saya saja dibayar 100 juta satunya, insya Allah saya tidak mau. Berarti dengan modal dengkul saya ini sangat minim, minimal 200 juta.
Modal dengkul, kemauan, itulah invest yang sangat berharga. Pada teman-teman, pada Bapak Ibu, pada alumni, bersama-sama kita untuk bergerak bagaimana supaya jiwa kewirausahaan kita, baik di kita sebagai guru maupun siswa dan alumni, betul-betul semakin berkembang. Terima kasih. Luar biasa. Itu tadi sekilas kita berbagi ilmu dan sharing dari Bapak Kepala SMK Jibarang, Bapak Sodeng STWD. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih dan sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.